Ya, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya saya pakai clip on ya, mic-nya. Nggak pakai mic yang ini karena nggak ngerti, terlalu banyak noise-nya gitu. Terlalu banyak nggak enak didengar. Jadi nggak bisa mengeluarkan suara-suara merdu ini ya. Kali ini videonya saya ingin bercerita aja. Mungkin banyak yang belum kenal saya di YouTube ya, karena ini videonya untuk YouTube. Banyak yang bertanya, Kak, lulusan pesantren mana gitu, pernah mondok pesantren di mana gitu, anak mondok di mana gitu ya. Ya mungkin banyak yang nggak tahu, saya itu nggak pernah mondok ya, nggak pernah jadi anak pesantren ya. Paling pesantrennya itu pesantren kilat 3 hari ya. Ya, jadi saya mulai membuat video konten dakwah di Instagram. Itu saya buat akun baru tahun 2018 bulan Mei. Jadi belum sampai setahun ya kemarin tuh. Saya buat akun baru. Kenapa saya buat akun baru di Instagram tuh? Karena ya kalau kita buat video tentang dakwah di akun personal, akun yang ada teman-teman kita di situ, bakalan aneh teman-teman kita ngelihat gitu ya, karena kok si Anu ini udah berubah ya gitu, terlalu banyak pro kontra nanti ya. Jadi saya memutuskan untuk membuat akun baru biar ya nggak ada yang tahu saya, nggak ada yang tahu saya sama sekali gitu. Saya buat video dakwah 1, 2, 3 sampai 10 video, barulah videonya itu banyak yang suka, alhamdulillah. Banyak yang repost gitu ya. Di postingan keberapa itu ya? Postingan ke-20 mungkin. Itu barulah muncul akun-akun besar ya. Akun-akun dakwah yang besar nge-repost gitu ya. Akun yang followersnya 2 juta itu nge-repost. Disitulah baru mulai makin banyak lagi yang nge-repost gitu. Jadi sampai 5 bulan aja itu mulai banyak yang follow ya. 5 bulan buat 5 bulan buat akun Instagram itu mulai banyak yang follow ya, alhamdulillah banyak yang suka gitu. Jadi di bulan-bulan berikutnya barulah teman-teman tuh pada mulai ngeh ya, karena video saya berseliweran di mana-mana. Munawir kok udah gini sekarang gitu. Alhamdulillah ya, Munawir udah hijrah gitu-gitulah ngomongnya kan. Ya alhamdulillahnya nggak ada yang ngebully ya. Dan biasa temen pengen berubah jadi lebih baik aja banyak yang ngebully gitu kan. Biasanya seperti itu, banyak yang mencaci maki atau lain sebagainya. Jadi mulai ada teman yang ngeh gitu karena videonya di mana-mana. Ya alhamdulillah mereka menerimanya ya. Ya jadi saya juga nggak terlalu banyak mendapatkan cemooh ya dari orang-orang. Kenapa bisa seperti ini sekarang gitu-gitu. Dan ya jadi di sini juga saya ingin coba banyak buat video tapi yang agak panjang. Jadi saya memutuskan coba mulai konsen juga di YouTube, mulai buat video di YouTube ya, agar teman-teman juga lebih banyak yang mengenal saya gitu, jauh lebih dekat pada saya gitu, maksudnya lebih dekat ke personal saya gitu. Jadi saya sama
sama teman-teman lebih enak gitu ngomongnya, nggak melalui skrip gitu. Jadi apalagi ya saya mau cerita. Oh ya, awal mula saya berhijrah, mungkin banyak yang nanya seperti itu juga. Saya tuh banyak mengalami kegagalan ya dalam hidup ya. Jatuh bangun. Sampai suatu saat saya jatuh sejatuh-jatuhnya, nggak tahu berpegang pada siapa. Akhirnya saya mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Mendekatkan diri pada Allah, karena kita malu ya. Saat dikasih kenikmatan yang luar biasa, kita jauh dari Allah, malah lupa sama yang memberikan nikmat. Habis itu ketika jatuh, barulah kita mencari-cari lagi, ya Allah, kenapa hidup aku seperti ini gitu. Padahal Allah lagi memperhatikannya, karena dia terlalu jauh, maka Allah kasihlah dia ujian gitu ya. Itu yang terjadi pada saya gitu. Sampai suatu saat saya malu gitu ya. Ini saya ketika dikasih ujian aja baru dekat, ketika banyak masalah aja baru dekat sama Allah gitu ya. Sehingga saya lihat teman saya yang mungkin agak sedikit bandel ya dulunya, udah berjubah, gamis panjang gitu, semuanya gitu kan, udah berubah. Saya tanya dia ikut ngaji apa gitu, ternyata dia ikut jamaah tabligh gitu ya, yang khuruj 3 hari di masjid. Jadi saya ikutlah sama dia khuruj, iktikaf ya di masjid, nginap di masjid ya. Nginap di masjid selama 3 hari. Itu sampai 1 bulan saya datangnya terus 3 hari. Kenapa saya nggak langsung sebulan ambil 40? Ada yang 40 hari gitu kan. Kenapa yang nggak ambil yang itu? Karena kemarin itu masih banyak banget kerjaan saya, jadi nggak bisa. Jadi saya ambil yang 3 hari. Nginap 3 hari di masjid itu banyak banyak merubah kepribadian saya gitu. Yang saya berusaha untuk lebih dekat sama Allah gitu, berusaha untuk istiqomah, sholat tepat waktu di awal waktu gitu di masjid, seperti itulah. Jadi ya di situ awal titik mula saya berhijrah ya. Jadi bukannya saya dari dulu seperti ini, enggak gitu. Mungkin banyak yang nanya, Kak dulu pernah pacaran apa enggak? Pernah, pastilah pernah. Saya pernah bergaul sana kesini, pastilah. Dan umur saya ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu juga, umur saya sudah 29 tahun ini teman-teman. Jadi mungkin banyak yang nyangka saya masih sekitar 20-an, 21 atau 22 atau seperti itulah. Banyak sekali yang nggak menyangka gitu ya. Padahal udah terlalu banyak juga kan, saya udah cerita, udah terlalu banyak saya mengalami kegagalan gitu. Jadi saya udah mencoba itu, gagal, ya, berhasil gagal gitu lah. Jadi udah banyak, alhamdulillahnya banyak juga sih pembelajaran yang saya petik gitu. Ya alhamdulillah saya nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Alhamdulillah saya malah lebih dekat ke Allah ya, belajar agama. Saya antusias mempelajari agama dan waktu kecil itu saya, kalau kecil kita kan ada ngaji gitu ya, sepulang sekolah kita ada pergi ngaji itu selama 5 tahun ya. Tapi di situ saya nggak tamat teman-teman waktu kecil, karena saya waktu SD itu sering ini teman-teman, jam 12 siang itu mimisan hidung saya sering berdarah ya. Mungkin tak kecapean, mungkin panas, terik gitu. Jadi orang tua saya sedih mungkin lihat saya, kayaknya anak ini butuh istirahat gitu. Ya udahlah, jadi disitulah saya nggak tamat teman-teman, nggak tamat ngaji gitu. Jadi mulailah belajar Al-Quran tuh dulu tuh waktu SMP di rumah aja gitu, di rumah aja. Ya
seperti yang saya lihat juga anak muda banyak yang tahu ya dengan agama tapi nggak menjalankannya gitu. Alhamdulillahnya saya nggak banyak tahu tentang agama tapi tapi saya banyak lika-liku hidup yang entah kenapa kayak Allah membuat hidup saya itu dikasih pelajaran langsung gitu. Jadi muncul kesadaran di diri saya untuk lebih banyak belajar agama, lebih banyak mengenal Allah gitu, sehingga kita tahu kebesaran Allah. Jadi kita pun merasa takut gitu sama Allah. Jadi nggak gampang terjerumus ke dalam kubangan dosa yang terus menerus seperti itu gitu. Ya, terus ya basicnya juga dulu saya tamat kuliah langsung berdagang ya. Saya nggak bekerja, saya langsung berdagang. Alhamdulillah berkembang, mempunyai anggota, mempunyai pegawai sekitar 30 orang. Banyak banget ya. Dengan gaji segitu dikali 30 orang, sebulan udah berapa gajinya? Perputaran uang tuh pernah satu hari 200 juta gitu saya bawa gitu ya. Jadi disitulah saya jatuh kehidupan saya. Situlah saya nggak tahu mau kemana lagi. Terakhir cobalah untuk lebih dekat ke Allah gitu ya, agar menenangkan hati saya gitu. Dan ya saya bercerita apa lagi ya. Ya begitulah teman-teman. Mungkin teman-teman jangan sampai terlalu terlena dengan kemaksiatan yang kecil, sehingga teman-teman tuh lupa bahwasanya teman-teman berada di dalam kubangan kemaksiatan gitu. Sehingga sampai-sampai hatinya mati jauh dari Allah. Jadi jangan sampai seperti itu teman-teman. Karena sungguh nikmat hati yang terus berada dekat pada Allah gitu ya. Nikmat sekali ketika mengalami masalah, nggak terus goyang, nggak terus frustasi gitu, nggak terus depresi, karena tahu berpegang pada Allah, karena tahu bahwasanya ini telah diatur, bahwasanya ini adalah ketetapan dari Allah. Jadi ya itu, nggak gampang lagi gitu menjalani masalah dalam kehidupan. Lebih tenang lah, lebih dewasa pemikirannya. Alhamdulillah seperti itu kalau kita dekat pada Allah ya. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak ilmu agama yang perlu saya pelajarin lagi gitu teman-teman. Dan iya, undangan kepada saya juga saya sadari gitu. Orang pengen jumpa langsung untuk mendengarkan tausiah kayak mungkin terlalu berat ya bahasanya, mendengarkan tausiah dari saya yang nggak tahu agama ya, yang rendah ilmu agamanya. Ya doain aja semoga saya istiqomah, semoga saya terus belajar agama, dan di kemudian hari saya banyak menginfluence anak-anak muda untuk lebih dekat pada Allah. Mudah-mudahan ya Allah ijabah doa saya, semoga saya selalu istiqomah. Saya cerita apa lagi ya? Ya buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Saya insya Allah coba akan jawab di video untuk lebih kenal, kita lebih deket gitu. Ya target saya buat video di YouTube juga untuk anak-anak muda sebenarnya. Jadi mungkin nanti saya akan
nggak selalu bahas tentang agama, karena saya sadari teman-teman anak muda ini butuh ya video-video yang mungkin yang sukanya yang menghibur, yang ya, makanya anak-anak muda biasanya jauh ya dari agama ya. Kalau udah dibahas tentang fikih, itu anak-anak muda, oh oke, nggak mau pasti mendengarkannya gitu. Jarang ya, jarang. Jadi makanya saya ingin mengambil pasarnya anak-anak muda yang masih minim, masih nggak mau gitu belajar agama gitu. Maka mungkin nanti saya videonya nggak melulu bahas tentang agama gitu. Ya, segini aja video kali ini, biar jangan terlalu panjang. Jadi teman-teman takutnya bosan dengarnya. Semoga teman-teman suka video ini, untuk berbagi informasi aja. Yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang belum klik lonceng silahkan klik lonceng biar tahu nanti ada video selanjutnya, karena mungkin bakalan banyak buat video di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.